Oke guys, balik lagi di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video pembahasan lagi buat kalian semua, khususnya para trader pemula. Di video kali ini gue bakal bahas istilah-istilah dasar apa aja yang ada di dunia trading yang wajib kalian ketahui. Nah, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia trading. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen coba belajar trading, kalian boleh join grup Discord gua yang ada di bawah. Nah, di situ gua bakal share banyak sekali materi-materi dan informasi seputar dunia trading, dan juga gua bakal share banyak sekali indikator dan juga robot-robot forex yang bisa kalian pakai secara gratis. Nah, oke, jadi kita langsung aja guys ya, untuk video pembahasan kita kali ini, apa aja istilah-istilah dasar untuk trader pemula yang wajib kalian ketahui. Nah, jadi sebelum kalian terjun di dunia trading ke real account-nya ya, untuk trading real account kalian wajib memahami istilah-istilah apa aja yang ada di dalam perdagangan forex ini guys. Nah, di sini gua udah siapin beberapa materi nggak terlalu banyak ya, yang nanti kita akan bahas satu persatu, dan juga gua bakal tunjukin istilah-istilah itu apa aja guys. Oke, untuk sesuai dengan judul kita kali ini, yaitu trading 101, istilah-istilah dasar apa aja yang wajib kalian ketahui. Nah, ada istilah umum dalam dunia trading, ada beberapa istilah umum, nanti kalian bakal belajar satu persatu apa itu istilahnya. Yang pertama itu yang paling umum adalah buy. Nah, buy ini adalah membeli aset dengan harga harapan kita harganya itu bakalan naik. Nah, untuk buy ini nanti ada sell juga guys, buy dan sell. Jadi untuk trading itu hanya dua aja guys untuk transaksinya, kalian mau buy atau mau sell. Nah, untuk sell itu menjual aset dengan harapan harga turun dan bisa dibeli kembali dengan harga yang lebih rendah. Nah, intinya kalau kalian buy berarti berharap harganya itu akan naik, dan kalian sell itu menjual dengan harapannya harganya akan turun. Nah, jadi kalau kalian buy harganya naik, itu kalian dapat profit, dan kalau sell harganya turun kalian bakalan dapat profit, dan sebaliknya. Apabila kalian buy tapi harganya malah turun, nah itu kalian akan minus, dan kalau sell harganya naik itu kalian bakalan minus juga, atau floating guys istilahnya, kalau kalian nggak pakai stop loss. Nah, untuk transaksi buy dan sell ini sendiri, kalau di chart kita guys ya, di terminal kita itu tempatnya ada di sini guys. Misalnya di pair yang mudah aja ya, Euro USD. Nah, ini ada buy dan sell. Nah, ini kalau kalian buy berarti harganya harapannya kalian akan naik, dan sell akan turun. Nah, ini di real account gua lagi mantau robot trading gua guys. Ini trading otomatis, dan ini lewat VPS untuk tradingnya pakai robot forex. Nah, sekalian gua gabut juga gua bakal bikin informasi buat kalian, video tutorial. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan bahas buy sell udah, terus kita bahas lot, satuan standar dalam transaksi. Misal di forex itu satu lot itu sama dengan 100.000 unit, dan kalau untuk di saham kalau nggak salah ini hitungannya dia lembar guys, 100 lembar kalau nggak salah ya kalau di saham, karena gua nggak terlalu mengikuti trading saham. Untuk lot sendiri kalau di trading itu guys, di terminal kita itu letaknya di sini, ini adalah satuan lotnya. Nah, untuk kalian memilih trading ini dengan lot tertentu, kalian harus memahami apa yang namanya money management. Jadi kalau kalian asal-asalan dalam menentukan lot untuk trading, itu bakalan menghabiskan saldo kalian secara langsung di akun trading kalian. Jadi kalian harus hati-hati. Dan untuk lot sendiri ini ada bermacam-macam ya, berbeda-beda di setiap broker. Jadi kalau ada yang broker 4 digit itu, kalau zaman dulu masih ada Instaforex, sekarang masih ada sih, tapi gua dulu trading di Insta ya. Jadi itu berbeda untuk satuan lotnya antara yang broker 4 digit dan juga 5 digit. Selanjutnya kita akan bahas, tadi udah lot ya. Selanjutnya
pips. Nah, ini point in percentage. Jadi ini adalah ukuran perubahan terkecil dalam nilai pasangan mata uang. Misal Euro USD naik dari 1,1000 itu naik ke 1,1001, berarti naik 1 pips. Nah, pada umumnya itu seperti ini guys. Harga itu kan bergerak ya, mau naik atau turun. Jadi misalnya harganya di sini turun ke bawah. Nah, ini ada, kalau kalian di terminal yang ada di PC atau laptop itu enak, langsung bisa menghitung turunnya berapa pips. Jadi contoh ke bawah sini, ini berarti 167 pips. Nah, ini kita di D1 ya, di H1 aja yang lebih enak guys. Nah, misal ya, dari sini harganya naik ke atas, itu berarti 65 pips atau ke paling tinggi guys. Kalian misal open posisi di sini buy, terus harganya naik ke atas ini kalian tutup orderan. Di sini kalian close. Nah, itu berarti kalian dapat 164 pips untuk di pair Euro USD ini guys. Ini semacam contohnya aja. Selanjutnya ada spread. Nah, spread ya. Spread ini istilahnya selisih antara harga beli dan harga jual. Ini semacam biaya tidak langsung yang kita bayarkan kepada broker tempat kita trading. Jadi dari spread ini juga nanti biasanya ada dapat dari broker itu, kita dapat rebate atau cashback. Istilahnya sebagai apa ya? Kita membeli melalui broker ini dan broker memberikan cashback dari harga yang udah kita beli guys. Nah, untuk spread ini sendiri itu adalah selisih ya, selisih harga beli dan harga jual. Gua bakal tunjukin. Nah, ini yang namanya spread guys. Nah, jadi ini ada line yang warna merah ya. Ini warna merah dan juga ada warna putih. Jadi ini adalah ada selisihnya. Ada selisihnya guys di sini. Biasanya kalau di Euro USD itu 10 pips di broker yang gua pakai di FBS. Nah, seperti ini. Jadi dia itu melar. Kalau kalian beli guys ya di harga segini, berarti kalian nanti baru dapat profitnya di harga aks lainnya itu. Jadi kita harus melewati harga penawarannya dulu. Begitu pula dengan sell, sama aja guys, sama aja dia. Untuk selanjutnya udah kita bahas spread, terus selanjutnya ada leverage. Nah, leverage ini fasilitas untuk mengontrol posisi lebih besar dengan modal yang kecil. Nah, contoh leverage yang kita pakai dalam trading itu 1:100, berarti modal dari $100 kita itu kita bisa kontrol itu $10.000. Nah, untuk leverage ini juga dari masing-masing broker biasanya memberikan, ada yang contoh di broker gua itu di FBS leverage-nya bisa sampai 3.000. Nah, ini istilahnya sebagai pinjaman dari broker kalau kita mau open posisi yang cukup banyak dan juga menggunakan lot yang cukup besar di dalam trading. Karena untuk masuk ke dalam trading itu sendiri sebenarnya memerlukan modal yang besar guys untuk masuk ke dalam ke pasar trading forex ini. Nah, jadi dengan adanya leverage ini istilahnya dari broker itu meminjamkan uang dari broker untuk kita bisa masuk. Nah, leverage ini bisa jadi pedang bermata dua. Kalau kita pakai leverage yang gede dan kita di situ terjadi overtrade, kebanyakan trading, nah itu bisa mengakibatkan akun kita itu cepat MC. Kecuali ya kalau trading kita itu analisisnya benar dan juga kita mendapatkan profit dari analisa kita, ya itu nggak masalah. Cuman kalau kita overtrade berlebihan itu bakalan menyebabkan akun kita MC dan juga kita menyebabkan psikologi kita jadi nggak terkontrol. Jadi kita harus memahami benar leverage yang kita pakai dan juga lot yang kita pakai dalam trading. Untuk selanjutnya margin itu uang yang disisihkan sebagai jaminan saat membuka posisi leverage. Nah, ini gua nggak terlalu paham ya masalah margin ini, cara menghitungnya gimana kalau di real account trading kita. Gua nggak bisa ungkapin ya istilah-istilahnya, kurang mengerti guys. Tapi di sini kalau kalian lihat ya, di akun kita itu ada balance, ada equity, ada margin, ada free margin dan margin level. Nah, untuk balance sendiri itu jumlah saldo yang ada di akun kita. Nah, misalnya di sini contoh gua ada 42.958 US dollar. Terus di sini ada equity. Nah, equity ini adalah jumlah aslinya guys, jumlah aslinya.
setelah dia itu ditambah profit atau dipotong loss atau lagi floating. Nah, contoh sekarang gua itu lagi floating ya, minus 190 minus 1.990-an dolar ya. Nah, sementara di balance-nya itu 42.958. Artinya equity-nya itu dari balance-nya, total balance ini dikurangi dengan floating kita. Floating kita lagi floating apa? Misalnya di sini plus, maka equity-nya bakalan nambah. Karena di sini gua minus, equity-nya berkurang dari 42.000 ke 40.000 gitu. Oke, untuk selanjutnya ada margin. Nah, ini seperti yang gua bahas tadi, margin ya, gua kurang bisa menjelaskan ya untuk margin ini. Terus free margin ini adalah margin bebas. Ini yang saldo yang bisa kita istilahnya yang bisa kita tarik. Jadi misalnya tadi balance kita ada 42.000, kalau kita mau WD ini margin bebasnya. Kalian mau WD berapa? Kalau mau WD 40.000 dolar bisa. Nah, atau kalian mau tambah lagi nanti bakalan nambah juga untuk balance-nya. Terus ada margin level. Nah, margin level ini perhitungannya kalau nggak salah ya, dari free margin dari equity dibagi dengan margin dikali 100%. Jadi kita dapat margin levelnya. Ini semacam kekuatan yang bisa menopang akun kita dalam trading. Nah, jadi kalau kita mau trading terus agar terhindar dari yang namanya MC ataupun loss, kita harus memperhatikan margin level kita. Semakin tinggi margin level kita itu maka akan semakin bagus. Kalau semakin rendah itu biasanya akan bukan biasanya, itu bakal membuat akun kita MC ya, margin call. Atau kalau kalian mau menjaga untuk margin level ini, usahakan di bawah usahakan di atas 500% atau 200%. Nah, kalau margin level sudah menyentuh di angka 100%, itu biasanya dari beberapa broker ada yang menutup, kita nggak bisa open transaksi lagi atau open order lagi guys. Nah, dan apabila sudah menyentuh 40% itu biasanya ada beberapa tradingan kita ini akan tertutup secara otomatis, dan apalagi sudah mencapai 25%. Jadi kalian harus berhati-hati, semakin banyak trading yang kalian buka, transaksi yang kalian buka semakin banyak, itu maka akan mengecilkan dari margin levelnya. Jadi kalian harus menghitung benar-benar kalian trading itu gimana guys. Oke, untuk selanjutnya ada stop loss, itu batasan otomatis untuk membatasi kerugian. Misalnya kalau harga turun sampai titik tertentu, posisi otomatis tertutup. Nah, stop loss ini sendiri bisa kalian pasang. Jadi misalnya contoh kalian buy ya di sini ya. Di sini buy, di sini gua udah dapat profit ya. Ya gua dapat profit. Kalau kalian mau pasang stop loss itu kalian tinggal tarik aja garisnya ke sini guys. Kalian mau pasang stop loss di mana? Dan apabila harga turun dan menyentuh stop loss kita, berarti kita rugi guys. Jadi istilahnya stop loss itu resiko kerugian yang bisa kita terima. Jadi misalnya kita mau stop lossnya berapa dolar atau berapa pips, itu bisa kita tentukan. Selanjutnya kita akan bahas lagi apa itu take profit. Jadi take profit itu batasan otomatis untuk mengambil keuntungan. Kalau harga mencapai titik tertentu, posisi otomatis ditutup dengan profit. Nah, contoh di sini gua ada tradingan ya. Nah, ini di M5 jadi terlalu jauh. Nah, ini adalah take profit yang gua udah tentukan. Sorry, ini dari tradingan robot ya. Jadi ini otomatis ditentukan oleh robotnya. Dan apabila ini kan gua buy, harganya naik, dan apabila harganya ini menyentuh ke area take profit ini, maka gue bakalan dapat profit sesuai dengan berapa pips yang udah gue tetapkan di take profitnya ini. Terus equity. Nah, equity ini total nilai akun saat ini termasuk floating profit atau loss. Seperti yang gue udah jelasin tadi, untuk equity ini yang ini guys ya. Ini adalah total saldo akun balance dikurangi sekarang sedang floating apa? Floating minus atau floating plus. Kalau floating plus berarti equity-nya nambah, kalau floating minus berarti equity-nya berkurang dari balance. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk analisa dan strategi,
Ada technical analysis, analisa harga berdasarkan grafik, indikator, dan pola candlestick. Nah, istilahnya ini adalah analisa teknikal kita dalam melakukan trading. Jadi kalau kalian trading itu menggunakan analisa apa? Mau menggunakan analisa teknikal, dia itu ada dua, ada teknikal atau fundamental. Nah, kalau yang teknikal itu kalian berdasarkan indikator atau pola candle atau segala macamnya, guys. Nah, contoh di sini gua memasang beberapa indikator teknikal untuk tradingan gua di chart ini. Ada contoh di sini ada supply and demand, ada Bollinger Bands, terus ada reversal. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah analisa yang menentukan kita mau ambil posisi apa, buy kah atau sell kah. Nah, selanjutnya ada fundamental analysis, analisa berdasarkan berita ekonomi, laporan keuangan, suku bunga, dan lain-lain. Nah, ini biasanya berdasarkan berita ekonomi dunia. Kalian bisa cek di Forex Factory apakah bagus antara technical analysis dan juga fundamental analysis. Analisis ini bagusan mana? Menurut gua kedua-duanya bagus dan gua menggunakan kedua-duanya. Jadi kalau kalian yang trading takut untuk pergerakan harga yang cukup tinggi, nah itu kalian sebaiknya trading menghindari dari berita-berita yang ada di ekonomi dunia. Terus ada lagi yang namanya tren, itu adalah arah umum pergerakan harga. Nah, ada uptrend, ada downtrend, dan sideways. Apa itu uptrend? Nah, uptrend itu contohnya yang seperti ini, guys. Pergerakan harga, ini arahnya naik ke atas, ini uptrend. Dan downtrend itu gimana? Ini gue kasih contoh dulu ya. Gue kasih contoh, kasih garis trend. Nah, seperti ini uptrend. Terus ada lagi yang namanya downtrend. Nah, downtrend ini adalah arah pergerakan trennya itu turun, guys. Nah, ini downtrend, ini uptrend. Ini adalah arah pergerakan market. Ada lagi sideways. Kalau sideways ini dia nggak naik, nggak turun, jadi dia datar. Nah, contohnya seperti ini yang di atas ini, guys. Nah, ini ada marketnya sedang sideways ya. Nah, ini kalian bisa lihat dia nggak naik, nggak turun. Untuk yang di ujung ini aja, guys. Kalau ini masih ada, sorry. Kalau yang dari sini itu masih ada pergerakan downtrend, guys. Turun ke bawah ya. Kalau yang ini dia sideways, dia nggak naik, nggak turun. Nah, ini biasanya terjadi ketika pasar itu kehilangan volume untuk antara buyer dan sellernya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya support dan resistance. Ini adalah titik di mana harga cenderung berhenti dan berbalik arah. Nah, untuk support dan resistance ini sendiri itu kalian bisa tentukan menggunakan indikator ataupun kalian bisa menarik dari candle, guys. Contohnya seperti ini. Kalau di gua ya, gua pakai indikator Bollinger Bands ini untuk menunjukkan di mana titik support dan resistance-nya. Atau gua menggunakan indikator supply and demand ini, guys. Jadi ini adalah harga resistance yang ada merah-merah ini, dan biru-biru ini adalah area support. Nah, pada dasarnya harga itu akan mengejar ke arah support dan juga mengarah ke resistance. Nah, kalau harganya itu bisa tembus ke area resistance yang di atas, contoh ya, ini sedang mau uptrend ya, mau naik, maka biasanya harganya akan melambung tinggi, naik lagi, mengejar ke arah resisten yang lebih di atas. Contoh di sini ada resistance lagi di arah sini. Kalau dia tembus dari sini, guys, dia bakalan nembus ngejar ke area yang merah lagi, resistance. Dan begitu pula sebaliknya, kalau dia ke bawah sini mengarah ke area support dan tembus breakout dia ya. Breakout, nah dia akan mengejar area support yang ada biru ini, guys, di area sini. Berarti harga akan turun lebih jauh lagi. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya breakout. Nah, ini seperti yang gue jelasin tadi, ketika harga menembus area support atau resistance. Nah, kalau dia menembus, dia biasanya akan meneruskan trennya, mau uptrend atau downtrend, dia akan terus. Dan kalau dia reversal, itu perubahan arah tren. Nah, reversal itu misal ini ada downtrend ya, ini downtrend ke bawah dan dia nggak bisa tembus ke area supportnya, dia akan memantul reversal, guys, naik ke atas.
Nah, itu yang namanya reversal. Untuk selanjutnya ada risk reward ratio. Ini perbandingan antara potensi kerugian dan potensi keuntungan dalam satu posisi. Nah, jadi contoh, kalian mau trading itu menggunakan risk ratio berapa? 1:2 atau 1:3? Nah, jadi misalnya kalian open posisi, misalnya kalian tentukan stop lossnya itu di angka 10 pips, maka kalau kalian mau 1:2 risk rasionya, itu berarti kalian stop lossnya di 10 pips di bawah. Kalau kalian mau buy ya, kalian stop lossnya 10 pips di bawah dan take profitnya itu 20 pips ke atas. Jadi 1:2, kalau 10 pips kalian rugi 10 pips, kalau kalian untung kalian dapat 20 pips. Nah, jadi seperti itu. Ya udah selesai guys ya. Jadi ada banyak yang udah kita bahas dari tadi guys, dimulai dari yang awal tadi ada istilah-istilah umumnya, terus kita udah belajar ada lagi yang namanya analisa dan strategi, istilah-istilahnya apa aja. Gua harap kalian bisa mengerti karena menurut gua ini cukup simple ya. Tapi kalau dari awam ya kalian harus memahaminya memang agak sedikit sulit. Oke, mungkin segini dulu guys ya untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Kalau masih ada yang ingin tanyakan, kalian bisa ke kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.